KPK panggil menteri penting era SBY. Kasus korupsi ugal-ugalan 2,3 triliun rupiah. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Kegiatan penyidikan dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik di Kementerian Dalam Negeri dengan tersangka PLS, hari ini tim penyidik KPK mengagendakan pemanggilan terhadap saksi Gamawan Fauzi, mantan Menteri Dalam Negeri. Informasi yang kami peroleh, yang bersangkutan saat ini telah hadir di Gedung Merah Putih KPK dan masih menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik KPK. Novanto ini saya yakin nggak akan berani. Ini orang sinterklas, kebal hukum. Walaupun saya bilang sudah jelas buktinya. Nih ya, saya cerita soal EKTP saja. EKTP itu dari sebelum proyek itu ditender sudah dimarkup 2,5 triliun. Sudah dibuat, ini untungnya segini untuk dibagi DPR berapa, di Mendagri berapa, di pengusaha bagian posisi Novanto berapa, sudah baru diproses tender. Paling keras menolak KTP, saya bilang pakai aja Bank Pembangunan Daerah. Semua orang mau bikin KTP masih ada rekamannya kok. Saya bilang ngabisin 6 triliun. Lebih baik kalau kamu merasa 6 bulan pengen tinggal di kota Bandung misalnya, kamu daftar kota Bandung saja. Nanti daftarnya pakai siapa? Lapor aja ke Bank Jabar. Jadi kayak kartu mahasiswa. Semua orang udah usia KTP punya rekening bank. Sehingga kita juga bisa mengarahkan negeri ini menjadi negeri yang non tunai. Pada akhirnya saya ingin mengucapkan selamat kepada Pak SBY karena 10 tahun Anda berkuasa sudah bisa menghasilkan sebuah partai Demokrat yang luar biasa, yang sampai sekarang bisa membuat sistem korupsi legal dan aman dari KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Dalam Negeri atau Kemendagri Gamawan Fauzi pada hari Rabu 29 Juni. Kemendagri era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu akan diperiksa sebagai saksi kasus korupsi pengadaan EKTP. PLT juru bicara KPK Ali Fikri menerangkan Gamawan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka sekaligus Direktur Utama PT Sandipala Artapura, Paulus Thanos. KPK juga terus mengusut keterlibatan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan IKTP yang disebut-sebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 2,3 triliun rupiah. Sebelumnya, KPK juga telah memastikan bakal memanggil Paulus Thanos. KPK optimistis tersangka kasus korupsi IKTP itu bisa dibawa ke Indonesia setelah pandemi COVID-19 mereda. Pihak KPK bersyukur pandemi sudah mulai berakhir. Artinya, beberapa negara yang dimungkinkan, misalnya seperti Singapura, yang juga menjadi tempat persembunyian Paulus Thanos, akan segera dilakukan penjemputan. Dan dari Singapura juga sangat bagus, sudah membuka ekstradisi. KPK juga telah menetapkan 3 tersangka lain, meliputi ex-anggota DPR RI Miriam S. Haryani, bekas Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI Isnu Edi Wijaya, dan Ketua Konsorsium PNRI sekaligus Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan IKTP Husni Fahmi. Keempatnya disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001. Mereka juga dikenakan Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Junto Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Pembuatan IKTP sendiri merupakan program Kementerian Dalam Negeri era SBY. Pada masa itu, banyak terjadi penyalahgunaan KTP manual karena tidak berdata secara global di komputer. Seorang penduduk bisa memiliki KTP lebih dari satu dan menjadi akar masalah penyelewengan data kependudukan. Untuk itulah, IKTP dibuat agar bisa dilacak secara elektronik. Namun, dalam pelaksananya malah menimbulkan penyelewengan dari beberapa oknum pejabat dan politisi. Saat itu, yang ditunjuk untuk melaksanakan pengelolaan adalah Komisi 2 DPR. Sampai Ahok juga ditanya mengenai keterlibatannya karena masuk dalam daftar Komisi 2. Namun, Ahok sudah mengklarifikasi jika dirinya tidak terlibat. Daftar anggota Komisi 2 mencantumkan semua pejabat yang bekerja saat itu, tapi bukan berarti semua pejabat tersangkut kasus korupsi. Ada pernyataan Ahok yang seketika membuat saya mengerti terbukanya celah mega korupsi IKTP. Ia menyatakan dari dulu tidak pernah menyetujui pelaksanaan IKTP yang diurus oleh DPR dan kementerian.
Dia lebih menyarankan mengurus lewat bank daerah yang lebih transparan dengan sistem non-tunai. Dari sinilah kita bisa memahami apakah memang ada kesengajaan dari pemerintah saat itu untuk membiarkan uang proyek sedemikian besarnya dikelola secara tidak jelas. Uang sebesar 2 triliun lebih itu memang mustahil hanya menjerat 2 orang seperti yang kini menjadi tersangka. Malah saat ini terdengar isu syukuran bagi-bagi uang proyek IKTP tersebut. Akankah KPK bisa menegakkan keadilan dengan menciduk semua koruptor yang jelas terlibat? Jangan sampai ada isu lagi, ada nama besar yang selalu dapat jatah setiap proyek tapi namanya tidak disebutkan. Jangan ada lagi KPK merasa ketakutan seperti kasus Hambalang yang sempat menyebut putra mahkota. Yang menurut keterangan para tersangka kasus korupsi Hambalang, KPK sudah seharusnya melakukan terhadap Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas agar kasus ini menjadi terang benderang. Apalagi keterangannya para saksi muncul di bawah sumpah di forum terhormat yaitu pengadilan, yang jika mereka memberikan kesaksian palsu di persidangan dapat dikenakan sanksi pidana. Kita menunggu saja, detik-detik menegangkan persidangan mendatang. Saya tak akan menyebut detail namanya, hingga KPK secara tegas berani mencantumkan nama besar tersebut dalam daftar koruptor negeri ini. Bagaimana menurut Anda? Gelar Bapak Mangkrak berguna juga. Lokasi Mangkrak jadi tempat syuting film Setan. Ditulis oleh Manuel dari Sibor.com. Ternyata gelar Bapak Mangkrak yang diberikan netizen kepada SBY tidak serta-merta buruk. Akhirnya gelar Bapak Mangkrak SBY ini punya manfaat juga untuk industri perfilman horor di Indonesia. Rusun Mangkrak yang tidaklah dilanjutkan oleh SBY ini akhirnya menjadi lokasi syuting film horor. Kita tahu bersama bahwa Mangkrak adalah kata yang begitu lekat dengan Presiden ke-6 ini. Bapaknya Agus dan Edi adalah SBY memang kelihatannya cukup bermanfaat buat industri perfilman dan juga dunia kesenian. 10 tahun menjabat, dia berhasil bikin beberapa album lagu dan juga bikin museum-museum untuk mengenang keluarganya dan juga pada akhirnya gedung Mangkrak yang jadi lokasi syuting film horor alias film serem. Selama ini banyak sekali orang-orang yang mengatakan dengan jelas bahwa Demokrat nggak berguna. Saya pun termasuk salah satu orang yang mengatakan bahwa Demokrat ini seperti nggak punya dampak apa-apa bagi bangsa. Tapi ternyata salah. Selain menghasilkan proyek Mangkrak Hambalang, mereka juga menghasilkan proyek Mangkrak 1000 Tower yang pernah dijanjikan untuk dibangun. Tapi nggak selamanya yang namanya Mangkrak itu negatif, bukan? Yang proyek Mangkrak itu berdiri dengan beton-beton yang belum dicat dan kaca yang belum dipasang. Bukan hanya menandakan kegagalan presiden sebelumnya, namun bisa kita lihat sebagai salah satu masa depan bagi perindustrian film setan di Indonesia. Karena saya, yang percaya dengan dunia gaib, merasa positif banget menanggapi mangkraknya proyek ini. Mungkin saja para kru pengambil gambar tidak perlu repot-repot bikin kostum setan. Bisa saja setan-setan sudah standby di sana untuk berpose dan siap direkam. Karena banyak yang percaya tempat-tempat yang tidak didiami oleh manusia biasanya didiami oleh makhluk gaib. Nah, dari sini kita mungkin bisa berkesimpulan bahwa apa yang menjadi kekuatan dari presiden sebelumnya adalah menghadirkan tempat-tempat yang bisa diisi oleh hantu-hantu. Industri film horor akan ngirit luar biasa karena tidak perlu sewa artis untuk jadi setan. Mungkin bisa kasih saja sedikit sesajen di sana agar setan-setan bisa mau diajak kerjasama di syuting di proyek Mangkrak tersebut. Dilansir dari berita bahwa program rumah susun sederhana milik 1000 Tower yang dibangun oleh Presiden SBY menjadi tempat syuting Pengabdi Setan 2. Juru bicara Kementerian PUPR, Indra Atmawijaya, mengatakan bahwa bangunan terbengkalai 15 rusun itu merupakan program yang digagas Kementerian Perumahan Rakyat alias Kemenpora yang sekarang bergabung di Kementerian PUPR. Program 1000 Tower itu dimulai pada tahun 2007 dan stop di tahun 2009. Mirip banget kan sama apa yang terjadi di era Anies Baswedan dengan rumah DP 0 rupiah yang omong kosong. Satu lagi, ideologi yang gak heran kalau yang dibangun hanyalah proyek Mangkrak dan tidak bisa ditinggal lagi. Program itu sebenarnya awalnya dicanangkan sebagai program bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar bisa mendapatkan hunian yang layak. Mungkin nih Anies Baswedan terinspirasi sama proyek ini. Kalau ngomongin nominal, proyeknya pasti besar banget coy. Rusun ini dibangun oleh pengembang swasta, dan proyek ini katanya dianggap sebagai PT Cityland Persada Abadi dan PT Bumi Mandiri Persada.
Ya bolehlah mereka menggunakan dan menyalahkan swasta yang mangkrak proyeknya karena tidak menggunakan APBN. Tapi kan bagaimanapun juga, program ini merupakan program yang digagas oleh Kementerian Perumahan Rakyat di era mereka. Dan namanya kementerian pastikan berhubungan langsung sama pemerintah pusat. Kalau kementerian dikontrol sama swasta, ya pasti konyol. Joko Anwar, selaku sutradara film Pengabdi Setan 2, mengatakan bahwa di tempat mangkrak itu memang ada penjaganya, jadi tidak boleh masuk ke lantai-lantai tertentu seperti lantai 7. Ngomong-ngomong tentang 7, kita ingat Presiden Joko Widodo adalah Presiden ke-7. Mungkin nanti penghuni lantai 7 marah-marah dan misuh-misuh karena Presiden ke-7 kita adalah Presiden yang melanjutkan proyek mangkrak. Takutnya nanti rumah susun di era SBY bisa saja dibangun dan jadi tempat orang tinggal betulan dan penghuni di sana, jadi harus pindah ke tempat Hambalang. Begitulah mangkrak-mangkrak. Bagaimana menurut Anda?